Sahabat Siloam TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wulman. Hari ini kita akan membahas tentang yang dilakukan oleh seorang Yonatan Nandar. Dia memaksakan ayat Alkitab itu untuk seturut dengan pemikirannya, dengan alibinya dia, dengan cara berpikirnya dia. Dan saya percaya ini hal-hal yang lucu, dan kalau saudara melihat bahwa saudara sepakat dengan saya bahwa ini adalah satu hal yang lucu dan hal yang tidak masuk di akal, hal yang abnormal, hal yang tidak benar-benar mengikuti cara berpikir apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi dia mulai memikirkan caranya sendiri untuk menafsirkan apa yang ada di dalam Alkitab seturut dengan kehendak kemauannya dia. Jadi dia mau menggunakan ayat Alkitab itu untuk mengikuti jalan berpikirnya. Dan ini lucu, saudara. Mari kita saksikan videonya. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita juga buka di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12 ayat ketiga. Maka Maria, ya, Maria di sini adalah Maria Magdalena, bukan Maria ibunda Yesus ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu itu sangat mahal sekali, saudara. Bukan minyak murahan. Dan ini dipakai di dalam prosesi pernikahan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bayangkan ya, meminyaki kaki dan menyeka dengan rambutnya. Ini tidak bakal terjadi kecuali dalam prosesi pernikahan, dan tidak bakal terjadi kecuali dengan istri syah, gitu kan. Dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Nah, ini adalah ayat-ayat, ini adalah dalil-dalil tentang pernikahan Yesus yang kita harus tekankan. Ini entry point-nya. Lucu kan, saudara? Apa yang kita lihat dan saksikan tadi itu, dimana dengan ayat yang dia sampaikan itu, dia memaksakan bahwa Yesus menikah. Ini sangat lucu. Kenapa? Karena inilah kebiasaan yang tidak pada tempatnya. Inilah kebiasaan dia yang selalu memalsukan apa yang sudah ada di dalam ayat itu, memaksakan dengan kehendaknya. Gimana? Di dalam ayat ini dia hanya menafsirkan ayat yang ketiga itu dan membuang seluruh ayat yang menerangkan tentang apa hal itu terjadi. Jadi Yonatan Nandar ini dia menafsirkan Yohanes pasal 12 ayatnya yang ketiga itu dengan perkawinan Yesus, bahwa meminyaki dan menyeka dengan rambut dan hal-hal yang dia katakan itu, dia menyampaikan itu adalah hal-hal yang dilakukan pada prosesi pernikahan. Ini orang, saya pikir orang yang tidak tahu berpikir yang normal. Kenapa? Karena kalau kita menghubungkan Maria Magdalena, maka kita harus mencari data siapa sebenarnya Maria Magdalena ini. Apakah dia memang adalah istri Yesus atau bukan? Yang dilakukan oleh Yonatan Nandar memang benar-benar memaksakan akan ayat itu untuk mengatakan bahwa Yesus menikah. Dan itu adalah prosesi pernikahan. Ini sangat-sangat keliru dan membodohi. Bahkan apa dia yang bodoh atau saya tidak mengerti. Karena di dalam ayat itu sudah ada keterangan bahwa untuk mengingat hari penguburanku, itu kata Yesus. Jadi hal itu tidak mungkin terjadi di mana Yesus mau menikah dengan Maria, bahwa hari penguburannya itu sudah dekat. Masa orang habis menikah terus mau mati? Kan ini bodoh ini. Dia harus lihat ayat itu, konteks ayat itu berbicara tentang apa. Dan kalau mau bicara tentang Maria Magdalena, maka kita harus kumpulkan siapa Maria Magdalena, apa kata-kata tentang Maria Magdalena yang ada di dalam Alkitab itu, atau apa-apa persoalan yang terkait sehingga dia ada dan sehingga dia meminyaki kaki Yesus. Ada alasannya. Itu tidak terjadi. Inilah kebodohan, saudara. Saya mau katakan ini bodoh dan sangat lucu. Saya pikir saudara sepakat dengan saya bahwa orang ini lucu dan bukan menunjukkan kepintarannya sebenarnya, menunjukkan kebodohannya. Saya tidak segan-segan untuk mengatakan ini kebodohan.
Karena kalau kita berbicara Maria Magdalena, maka kita harus mencari tahu asal-usul siapa sih Maria Magdalena ini. Alkitab menjelaskan kok. Cuma dia mengabaikan itu tentunya. Atau dia tidak tahu, atau sengaja tidak tahu, atau berpura-pura tidak tahu, atau ini hanya mau membuat sensasi agar supaya dia terlihat pintar dan mengambil hal-hal yang tidak berguna sebenarnya. Karena di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-9 ada keterangan siapa Maria Magdalena itu. Ada hubungan apa sebenarnya sampai dia meminyaki kaki Yesus. Mari kita lihat siapa dia sebenarnya Maria Magdalena ini. Mari kita lihat keterangannya di dalam Alkitab. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi Maria Magdalena ini bukan istri Yesus, tetapi Maria Magdalena ini adalah orang yang pernah Tuhan Yesus mengusir 7 setan di dalam tubuhnya, atau mengusir 7 setan dari hidupnya. Itu kenapa ada hubungan dia dengan Yesus. Jadi dia bukan istri Yesus, tetapi salah seorang yang menjadi mengikut Yesus. Ada keterangan juga apakah dia mengikut atau melayani Yesus, itu ada keterangannya. Di dalam Markus pasal 15 ayatnya yang ke-40 dan 41 ada keterangannya. Siapa dia, apakah dia hanya mengikut begitu saja atau seperti apa, ada keterangannya. Mari kita lihat. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dia dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi Maria Magdalena ini adalah orang yang sudah disembuhkan Yesus dari pengaruh setan, 7 setan, dan kemudian dia mengikuti Yesus dan melayani Yesus pada waktu Yesus ada di Galilea. Jadi dia bukan istri dari Yesus. Dan ayat ini sangat dipaksakan oleh Yonatan Nandar. Di sanalah kebodohan dan kelucuannya. Apa yang dia katakan itu sebagai suatu kebohongan, dan di mana ini adalah kebohongan yang fatal yang dilakukan dia. Tapi anehnya tidak tahu malu, dia masih memaksakan bahwa ini adalah perkawinan dari Yesus. Dan kalau dia mengatakan bahwa itu adalah perkawinan dari Yesus, maka saya bertanya, di mana Yesus kawin? Di rumah siapa? Karena kalau kita melihat perkawinan di bangsa Israel itu, yang paling pokok adalah acara pertunangan. Dan di mana seorang laki-laki itu akan pergi ke ayah dari perempuan untuk menemui ayah dari perempuan untuk menegosiasi tentang mahar yang akan dibayar, atau di mana perempuan ini akan dibeli dalam sejarah waktu itu, di mana kalau sudah terjadi kesepakatan, maka si laki-laki ini atau pengantin laki-laki ini akan membayar mahar. Dan kemudian kalau sudah terjadi pembayaran mahar, maka di sana akan ada prosesi minum anggur, bukan meminyaki kaki. Dan setelah dari situ, maka akan berpisah selama 1 tahun masa jeda pertunangan itu, atau 12 bulan. Dan ketika sudah sampai pada hari di mana untuk menikah, si wanita ini tidak tahu kapan pengantin ini akan datang, tapi dia akan bersiap menantinya. Dan dalam masa jeda selama 12 bulan atau 1 tahun ini, perempuan ini, si calon pengantin wanita ini akan menyiapkan gaun pengantinnya. Maka si laki-laki ini atau pengantin laki-laki ini akan datang kepadanya, tapi dia tidak tahu waktu kapan akan datang, hanya dia bersiap saja. Itu yang terjadi. Dan pernikahan itu biasanya dilakukan di rumah laki-laki. Dan pestanya itu selama 7 hari. Dan tidak ada di mana prosesi meminyaki kaki, terus menyika dengan rambut, terus mencium dan lain sebagainya, itu tidak ada. Itu hanya diada-adain oleh Yonatan Nandar. Mungkin itu dia halusinasi, dia sedang
menghayal tentang apa begitu ya. Jadi sehingga ya kita anggaplah dia itu adalah hayalan tingkat tinggi, di mana dia menciptakan narasi dari cara berpikirnya, tetapi tidak bisa dia pertanggungjawabkan secara data, bukti, dan fakta. Di dalam ayat Alkitab itu, di mana Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus, dia katakan bahwa itu dipelintir sebagai prosesi pengampunan dosa. Padahal di situ juga dikatakan bahwa itu adalah di mana mengingat akan penguburan Yesus, itu yang benar. Dan dia memelintir itu. Dia memelintir itu. Dia memelintir itu apa? Dia pelintir. Dia katakan bahwa itu sebagai suatu prosesi pernikahan Yesus. Kalau kita melihat dari versi Alkitab, maka ada dua persoalan terjadi, di mana ada meminyaki kaki Yesus untuk pengampunan dosa, dan kemudian meminyaki kaki Yesus di mana untuk mengingat akan penguburan Yesus. Dan orang yang sama, yaitu Maria Magdalena, hanya diceritakan dalam dua versi yang berbeda. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat bahwa Yonatan Nandar ini sangat lucu. Itulah saya katakan dia memaksakan Alkitab. Lucu kan, saudara? Ini saya percaya bahwa orang ini sudah habis rasa malunya. Mari kita lihat di mana dia mengatakan bahwa Yesus punya anak dan menikah, dan anaknya namanya Justus. Mari kita saksikan videonya. Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Ya, dan dari Yesus yang dinamai Justus, dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku, yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ya, dari ya, ini aslinya bukan dari di sini. Kalau kita melihat original language-nya, Ben, ada Yohana bin Zakaria, ya, Ben. Kalau dalam bahasa Arab bin, Ben Ibrani, bin bahasa Arab, Ben. Dan inilah Ben Yesus yang bernama Justus. Anaknya Yesus yaitu Justus. Akan tetapi di sini ditulis dari, padahal itu Ben. Ben ini bermakna adalah anak. Dan Ben Yesus yaitu Justus, dan anaknya Yesus yaitu Justus. Justus ini tidak sering diungkap ya siapa. Karena kalau diungkap akan jelas bahwa ini adalah Yesus. Sekali lagi saya baca. Kalau kita melihat Kolose 4 ayat 11, di sini disebutkan dan dari Yesus. Dan dari Yesus. Dan dari Yesus maksudnya apa? Ini tentu ada kata-kata yang janggal begitu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Kenapa bisa janggal? Karena Ben dimaknai sebagai min. Ya. Ben dimaknai sebagai min. Kalau Ben itu bahasa Ibrani bermakna anak. Ya, dalam bahasa Arab bin. Ya. Contoh Susilo bin Yanto. Ya, Susilo berarti anaknya Yanto. Di sini adalah makna atau kata yang sebenarnya adalah dan Ben Yesus, dan anaknya Yesus yang bernama Justus. Itu saudara, ini dalil sungguh sangat kuat sekali. Anda mau terima atau tidak, itu terserah Anda. Nah, ini pendapat saya, ini adalah opini saya, ini adalah asumsi saya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kembali kita lihat apa yang dilakukan Yonatan Nandar. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, maka dari ini diganti sama dia menjadi bin. Ini kan memaksakan ya. Sudah jelas-jelas itu dan dari Yesus. Artinya Yesus itu yang dinamai Justus. Artinya saya Aldo dinamai Justus. Itu yang dimaksud. Dan dari Aldo yang dinamai Justus atau yang dipanggil Justus. Jadi itu bukan Yesus yang dimaksudkan nikah dengan Maria Magdalena, bukan itu. Ini Yesus yang lain, saudara. Dan konyol sekali. Kok nggak malu ya?
Ini yang saya heran. Padahal di situ sudah jelas-jelas. Dan dia memelintir itu, dan maka kata-katanya berubah. Anaknya, di mana situ tidak ada menunjukkan anaknya. Kan data ini data yang diada-adain sama dia. Maka dia mengatakan ini pendapat saya, itu pendapat yang keliru, pendapat yang bodoh itu. Itu pendapat yang tidak seturut dengan Alkitab. Maka yang kau perlihatkan, Nandar, adalah kebodohanmu, kebodohan tingkat tinggi. Dan saya percaya ada kemungkinan kau sudah terbiasa membodohi dengan hal-hal seperti ini. Jadi, mari saya mau katakan bagi kita sebagai orang yang mengikuti Yesus, bahwa Yesus itu tidak pernah menikah. Dan prosesi pernikahan Yesus bukan seperti yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Maka pada intinya, apa yang dikatakan oleh Yonatan Nandar, ini adalah pembohongan yang sangat besar, yang luar biasa, yang dilakukan oleh dia terhadap Tuhan kami, terhadap Yesus kami. Tapi apa yang kita mau katakan, ya kita berdoa aja. Maka segala sesuatu biarlah Tuhan yang punya kuasa. Mari kita cerdas dalam melihat hal ini. Dan saya percaya kita tidak senang dengan hal ini, tetapi inilah keadaan. Itulah sebabnya saya memberikan keterangan ini bahwa Maria Magdalena tidak pernah menikah dengan Yesus. Dan Yesus tidak pernah punya anak namanya Justus. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Itu kalau kita analogi dari Aldo yang dinamai Justus. Jadi bukan Yesus yang dimaksud oleh Yonatan Nandar yang ada dalam Kolose ini. Cukup sekian video dari saya. Sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.